Halo Sobat Pundi semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kali ini saya akan sharing tentang do and don'ts dalam berinvestasi. Saya mulai dari don'ts saja dulu. Do apa don'ts dulu ya? Kayaknya do aja dulu. Jadi pertama, do itu adalah kerjakanlah. Jadi yang pertama ini penting, pakailah uang dingin atau uang yang tidak dibutuhkan dalam waktu dekat. Karena apa? Karena investasi ini banyak investasi yang volatile ya. Jadi kadang-kadang kalau seperti sekarang stock market lagi turun. Kalau misalnya kita butuh uang dan mesti pakai uang yang kita investasikan, kita mesti menjualnya dengan kerugian yang tentunya ya. Jadi kalau bisa uang yang kita investasikan itu adalah uang dingin yang tidak kita butuhkan. Jadi kalau rugi ya biarin aja sampai kita untung gitu. Yang kedua adalah biasakan untuk menganalisa sebelum membeli. Jadi karena itu penting, karena kita mesti tahu apakah saham ini bagus atau investasi ini bagus untuk diinvestasikan dan akan menghasilkan return yang tinggi, yang tentunya berdasarkan risk juga ya, risikonya ya. Yang ketiga, investasikan uang Anda di produk-produk investasi yang tentunya Anda kenal. Karena kita tahunya tak kenal tapi maka tak sayang ya. Maka kayak itu dengan investasi yang kita kenal, jadi kita tahu apakah sih berapa besar sih risikonya dan berapa besar sih keuntungannya yang kita harapkan nanti. Dan juga bisa juga kita mesti tahu apakah ini siapa foundernya, di bidang apa saham itu bergerak atau perusahaan itu bergerak dan sebagainya. Yang keempat, jangan lupa diversifikasi. Jadi diversifikasi itu penting karena kalau ada misalnya dalam satu basket portfolio investasi ada sarana investasi kita yang turun, tapi ada juga yang naik. Jadi kalaupun turun pun nggak banyak atau mungkin lebih netral ya. Jadi kalau turun nggak banyak, kalau naik juga mungkin naiknya pelan-pelan tapi lebih aman lah. Yang kelima, mesti konsisten dan teratur. Jadi kalau biasakan kalau investasi harus ada alokasinya di anggaran kita, di mana tiap bulan ada alokasi yang kita dari uang kita, gaji kita sebulan di tiap bulan itu untuk investasi. Yang keempat, kita mesti jangka panjang ya. Jangka panjang itu jadi mungkin bulanan, mungkin 6 bulan atau setahun atau mungkin 5 tahun. Karena apa? Dengan jangka panjang kita bisa memberi waktu untuk investasi kita untuk berakumulasi dan juga untuk growing ya, berkembang. Karena kalau jangka pendek itu kayak voting machine katanya Warren Buffett. Jadi hari ini naik, besok turun, naik atau besok turun. Tapi dalam jangka waktu panjang, kalau investasinya bagus, itu akan tentunya pasti akan naik. Kemungkinan besar naik. Yang ketujuh itu pengaturan portfolio. Seperti yang saya kasih tahu tadi, diversifikasi. Jadi kita mesti mengatur portfolio di mana seimbang antara sarana investasi satu dan yang lainnya. Itu tadi 7 dari don'ts, do ya, apa yang mesti kita kerjakan. Marilah sekarang kita menuju ke yang don'ts atau jangan dikerjakan. Yang pertama, ini yang penting, jangan pinjam uang untuk investasi. Karena apa? Kalau kita rugi, kita udah rugi, uang kita habis, kita mesti melunasi hutang-hutang kita. Ini banyak sih berita di koran atau di Twitter dan sebagainya, banyak orang yang investasi dari hasil uang menikah atau uang pinjam, uang arisan dan sebagainya. Kalau bisa jangan ya. Yang kedua, ikut-ikutan beli dari info-info dari online. Seperti yang saya katakan tadi, saya pertama kali sebelum menyapa Sobat Pundi sekalian, ada yang bilang, oh ini beli SAE atau Singapore Airlines. Tapi kalau kita begitu ada info dari orang langsung kita beli, itu bahaya. Kenapa? Kita mesti analisa dulu apakah benar informasi dari online ini. Dan yang bahaya lagi, kalau orang yang rekomendasi saham ke kita itu adalah orang yang bukan di bidang finance ya. Kalau misalnya orang yang mungkin tukang bakso atau taksi dan sebagainya, atau mungkin ibu rumah tangga dan tetangga kita.
kan yang mereka nggak tahu tentang market atau financial industry, itu bahaya. Yang ketiga, don't time the market. Don't time the market itu jangan bahaya. Jadi kita jangan sampai kita nungguin market itu turun atau market itu naik. Itu bahaya banget karena apa? Kita nggak bisa prediksi saham bursa saham sekarang itu naik atau turun. Terus yang keempat, investasi ke satu saham saja. Jangan investasi ke satu saham aja. Karena apa? Karena kalau satu saham ini turun, ya semua uang kita turun ya, atau investasi kita turun. Kalau bisa tadi diversifikasi, jadi kalau bisa lebih dari satu saham. Jadi kalau yang saham ini turun, yang lain masih ada yang naik, gitu. Jadi kalau turun pun nggak turun banyak gitu ya. Dan yang kelima itu jangan pernah percaya kalau get rich quick ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini investasi ini bunganya atau keuntungannya 10% dalam atau 20% dalam sehari, itu bahaya. Karena apa? Karena bisa aja itu bohong atau bodong ya. Jadi kenapa mereka berani menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat? Karena apa? Supaya orang percaya kalau investasi tentang apa yang mereka jual. Itu yang bahaya karena risikonya lebih besar dan juga bisa aja ini investasi bodong. Sebagai patokan, Warren Buffett yang kita tahu semua. Warren Buffett ini adalah seorang investor yang kawakan ya, yang dia consistently untung atau cuan dalam beberapa dekade atau beberapa puluh tahun. Itu aja beliau bisa menghasilkan keuntungan 20% per tahun. Per tahunnya bukan per bulan atau per hari. Masa Warren Buffett aja yang jago aja 20% per tahun, masa yang jual ke Anda ini cuman yang menjanjikan 10% atau 20% per hari, kan nggak mungkin kan. Jadi ini justru yang bahaya, makanya mesti ditelusuri lebih lanjut apakah ini benar atau dianalisa lebih lanjut apakah ini benar nggak sih ini investasinya atau too good to be true ya. Terus yang keenam, yang terakhir, yang don'ts. Jangan terlalu sering jual beli, apalagi dalam jangka waktu pendek. Karena apa? Kita nggak bisa prediksi market. Bisa aja hari ini kita jual di harga yang rendah atau beli di harga tinggi. Karena lebih ke semua itu volatile ya. Jadi kalau bisa sih kenapa? Karena kalau jual beli dengan waktu singkat dan seringnya yang untung itu adalah broker Anda, karena kita bayar broker fees atau ya biaya broker ya. Jadi itu mereka yang senang lah. Jadi kita makanya kalau makin sering justru kita makin turun nilai investasi atau untung kita. Nah Sobat Pundi semua, saya harap dengan video ini Sobat Pundi semua paham dengan do and don'ts dalam investasi. Kalau kalian mendapatkan manfaat dari video ini, langsung aja klik like, share, dan subscribe. Simak juga tips investasi dan keuangan di blog dan Instagram dan juga podcast Pundi Receh. Salam cuan dari Doni Pundi Receh.